Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sifat, DGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik dengan teman sejawat, yaitu Bapak Muhammad Subhan dari SDN Martopuro 5, Purwosari. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam Pak Sifat. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Subhan? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Pak. Dengan Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Pak Subhan. Pak Subhan, hari ini kita bisa melakukan kegiatan yaitu berupa coaching supervisi akademik terhadap Bapak. Baik Bapak, pada hari ini temanya adalah percakapan pra-observasi, yang mana ini adalah merupakan kegiatan persiapan awal sebelum Bapak nanti masuk ke kelas. Dan saya nanti akan melihat bagaimana proses pembelajaran di kelas Bapak. Tujuannya mengapa diadakan percakapan pra-observasi adalah agar Bapak lebih siap dan juga bisa mempersiapkan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didiknya. Seperti itu Pak Subhan. Ya Pak Sifat. Jadi hari ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Subhan. Untuk pertanyaan yang pertama, nanti pada saat melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai? Baik Bapak, nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menyebutkan bentuk gaya pada benda. Yang kedua, menuliskan laporan tentang pengaruh gaya pada benda. Dan yang ketiga, menjelaskan dan mempresentasikan kerugian dan manfaat gaya pada benda. Dari apa yang saya tangkap berarti nanti Bapak akan mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan menyebutkan bentuk gaya pada benda, yang kedua menuliskan laporan tentang pengaruh gaya pada benda, dan yang terakhir yaitu yang ketiga menjelaskan dan mempresentasikan kerugian dan manfaat gaya pada benda. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah pengembangan area kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam pembelajaran di kelas Bapak? Baik Bapak, jadi nanti area pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan nanti mereka mampu mengetahui fenomena terkait pengaruh gaya terhadap benda dengan baik dan benar. Dan yang kedua di bagian keterampilan itu nanti mereka bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan percaya diri. Oke, baik Bapak. Jadi maksud Bapak tadi bahwa nanti akan ada dua area pengembangan kompetensi ya Bapak? Ya. Yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di bagian pengetahuan nanti mereka mampu mengetahui fenomena terkait pengaruh gaya terhadap benda dengan baik dan benar, dan bagian keterampilan nanti mereka bisa mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Untuk pertanyaan berikutnya adalah tentang rancangan pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti di saat Bapak melaksanakan pembelajaran. Mungkin seperti strategi pembelajaran, metodenya, ataupun tentang model pembelajarannya Bapak. Oke, adapun rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan dari segi strateginya itu adalah saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya nanti saya akan menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajarannya nanti saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, seperti itu Bapak. Oke. Baik, jadi yang dapat saya tangkap di sini, jadi Bapak nanti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya nanti akan menggunakan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Kemudian untuk model pembelajarannya nanti Bapak akan menggunakan pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Oke Bapak. Nah Pak Subhan, sekarang ke media Bapak. Untuk pembelajarannya nanti Bapak akan menggunakan media apa kira-kira? Media pembelajaran yang seperti apa yang akan digunakan nanti di kelas Pak Subhan? Jadi begini Bapak,
nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran itu. Yang pertama akan menggunakan slide PowerPoint atau PPT. Saat mengajar di kelas kemudian juga akan menggunakan video atau YouTube, dan juga saya akan menggunakan LKPD yang nantinya akan saya bagikan per kelompok seperti itu, Pak. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Subhan. Jadi nanti Bapak akan menggunakan yang pertama slide PowerPoint atau slide PPT saat mengajar di kelas, kemudian juga akan menggunakan video atau YouTube, dan juga akan menggunakan LKPD yang mana akan dibagikan per kelompok. Seperti itu Pak Subhan ya. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir Pak Subhan, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan rancangan pembelajaran yang sudah Pak Subhan sebutkan tadi? Baik Bapak, adapun waktu yang akan saya laksanakan pembelajaran di kelas saya yaitu di kelas 4, kemudian akan dilaksanakan pada jam pertama, tepatnya pada hari Senin, seperti itu Bapak. Jadi Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini hari Senin ya Pak, di kelas 4 di jam pertama. Ya betul Bapak. Jadi insya Allah nanti pada hari Senin yang sudah Bapak sebutkan tadi, saya akan datang dan akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Saya akan melihat supervisi, melihat seperti apa proses pembelajaran di kelas Bapak, dan kemudian nanti saya akan mencatat beberapa hal penting, dan setelah itu kita akan melakukan percakapan seperti ini kembali Pak Subhan, yang dinamakan yaitu percakapan pasca observasi. Bisa Pak Subhan ya nanti? Bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Subhan atas waktunya. Iya Pak, sama-sama. Baik, demikianlah hasil percakapan pra observasi yang telah dilaksanakan, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan di percakapan berikutnya, yaitu di percakapan pasca observasi. Demikian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
celurit. Skip Bu ya. Skip ya. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga kesatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Dimas ya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan melakukan absensi. Adara, Hadir Pak. Brian, Hadir Pak. Ika, Hadir Pak. Dimas, masuk ya. Alita, Hani, Hima, Selma, Fajar, Kelo, Haikal, Hadir Pak. Mia, Hadir Pak. Nindita, Hadir Pak. Rafa, Hadir Pak. Saka, Hadir Pak. Fikri, Hadir Pak. Raka. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo kita melakukan tepuk semangat. Terus, hari ini ada yang bisa menebak pembelajaran hari ini kita bahas apa? Kipas ya, kipas. Pak kelas bisa menebak kita mempelajari apa hari ini? Bab apa? Bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Apa itu? Terus pengaruh gaya itu terhadap kehidupan kita. Pengaruhnya itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Mari kita simak presentasi ini bersama-sama. Gaya di sekitar kita. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi dan menyebutkan bentuk gaya pada benda. Dan yang kedua, menuliskan laporan tentang pengaruh gaya pada benda. Dan yang ketiga, menjelaskan dan mempresentasikan kerugian dan manfaat gaya pada benda. Nah, ini kalian 1, 2, 3 ini nanti perwakilan kelompok akan mencoba mempresentasikan di depan teman kalian semua ini ya. Oke, lanjut. Apa yang akan kita pelajari? Ini adalah gaya. Apa itu gaya? Gaya itu meliputi apa saja sih? Nah, hubungan gaya dan gerak, dorongan, tentang tarikan. Bentuk-bentuk gaya seperti gaya motor, gaya geser, gaya magnet, gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya mesin. Pengaruh gaya pada benda apa saja? Manfaat dan kerugian gaya itu apa saja? Ya. Hubungan gaya dan gerak. Apa yang terjadi setelah kamu mendorong itu? Apa yang terjadi? Pintu itu akan apa? Tergerak kan? Mendorong dan menarik pintu merupakan kegiatan mendorong
gaya pada benda. Nah, seperti ini loh. Ya kan? Gambar. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda. Ya. Ini adalah contoh dari kalian itu memberikan gaya pada sebuah pintu. Ya. Dorongan. Nih, itu dorongan. Ya. Itu gambar mobil yang sedang mogok dan dua bola yang itu keadaan kalau tidak ada dorongan ya itu akan posisinya berhenti. Nah, apabila kita dikasih kita kayak dorongan ya apa yang terjadi? Mobil itu akan bergerak kan ya. Bolanya juga akan bergerak. Nah, tarikan. Nah, ini gambar anak sedang melakukan tarik tambang ya. Dan yang tua ini sedang apa? Mana ya? Busur panah ya. Anak panahnya ditarik. Ini kan ya. Berbagai bentuk gaya di sekitar kita. Yang pertama gaya otot. Gaya yang dilakukan oleh kontraksi dan relaksasi otot. Contohnya itu gaya otot untuk menendang bola. Ya. Gaya otot untuk mengangkat ember. Kalau bola kan dipakainya apa? Otot kaki. Kalau mengangkat ember jelas pakai otot tangan. Ya. Yang kedua gaya gesek. Gaya yang dilakukan oleh pembukaan dua benda yang saling bersentuhan. Nah, ini contoh gambarnya ya. Dapat terus arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya dorong, ya dorong, gaya gesek. Lagi ini ya, alasnya ini ya. Bawahnya ini lantai, permukaan benda saling bersentuhan dengan seperti kayu dengan lantai. Cara memperbesar gaya gesek: pembuatan alur pada ban, ya, penambahan pul pada sepatu bola. Bayangkan jika ban ini ya tidak ada alur dan pulnya itu tidak ada. Kalau di sepatu bola kan kalau tidak punya pul, kalau dipakai di lapangan bola ya rumput akan mudah tergeli. Sama dengan ban ya. Ban kalau tidak diberi alur pasti akan mudah tergeli. Ya. Makanya dibuat alurnya ya. Cara memperkecil gaya gesek: pemberian pelumas pada mesin supaya apa? Licin ya. Pembuatan jalan beraspal ya. Kenapa tidak dibuat kayak di jalan penuh berbatu ya? Pasti nanti gaya geseknya akan kecil ya. Pemberian roda pada meja. Yang ketiga gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Contohnya ini paku yang terbuat dari besi dapat ditarik oleh magnet. Magnet memiliki dua kutub. Kutub apa saja? Betul. Benda yang dapat ditarik atau dorong magnet disebut benda magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik atau didorong magnet disebut benda non magnetis. Sifat magnet. Yang pertama, menarik benda dari bahan tertentu. Menjepit kertas terbuat dari besi, ya, sehingga dapat ditarik oleh magnet. Memiliki kutub utara dan kutub selatan.
kutub utara magnet atau dapat juga ditulis N bahasa Inggrisnya ya, North ya. Kutub selatan S atau dapat juga diartikan South bahasa Inggris selatan. Gaya magnet paling kuat ada di bagian kutub magnet. Gaya magnet paling lemah ada di bagian tengah magnet. Gaya dapat mempengaruhi benda diam. Contohnya itu gerobak dapat bergerak saat ditarik oleh kuda. Ya. Juga gerobak bergerak saat ditarik oleh sapi. Gerobak kan asalnya diam. Ya. Ada penggeraknya yaitu kuda dan sapi. Asalnya diam terus bisa bergerak. Cukup ya materi hari ini. Siapa yang suka membaca? Baca ya. Siapa yang suka mendengarkan Mas Banati menerangkan? Terus siapa yang suka lihat gambar ini tadi? Rian, monggo silakan dibagi ke kelompok 3. Silakan. Yuk. Untuk kalian sengaja dibagi kelompok ya, jadi kelompok. Terus ini jawab ya, nanti kalian perwakilan per kelompok itu akan mempresentasikan diri depan ya. Maka silakan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok. Yuk, dimainkan. Juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Jawab. Maka tadi kan ini apa? Maka tempat apa? Lebih dari depan. Permukaannya itu apa yang permukaannya kalian apa? Beda dong. Terus Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, besar gaya yang dibutuhkan. kira-kira apa perbedaan? Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun. Gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Semangat. Kalau kalian sudah siap? Siap ya? Kalau begitu kalian bergantian untuk
mempresentasikannya satu per satu. Siapa ya dari kelompok yang sudah siap? Kelompok berapa? Kelompok 1. Kalian sudah siap? Siap. Silakan. Coba. Sekian dari presentasi kelompok. Beri tangan. Kelompok 2 sudah siap? Safa, silakan maju.
Apa saja kegiatan sehari-hari yang kamu gaya? Apa? Mendorong meja, menari video. Misalkan ya, menutup dan buka itu adalah sebagai contoh dari pemberian daya pada benda ya. Terus apa yang mengaruhi benda itu? Nah, Besar kecilnya gaya yang diberikan permukaan benda. besar kecilnya ya kita kasih gaya pada benda ya. Dan permukaan juga berpengaruh terhadap mengaruhi benda ya. Terus apa perbedaan dari permukaan yang kasar dengan yang licin? Ada gerak benda yang kasar dapat memperkecil gaya benda, yang licin dapat memperbesar gaya benda. Dan yang terakhir, apa manfaat gaya pada kehidupan sehari-hari? Gaya dapat mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Saya rasa cukup sekian hari ini, belajar hari ini. Dan untuk besok pelajari tentang manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh gaya ya. Sekian belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Sifat, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan dari UPT Satuan Pendidikan SDN Martopuro 5 Purwosari dalam kegiatan refleksi pasca observasi kegiatan supervisi akademik untuk guru kelas 4 bersama Bapak Muhammad Subhan dari UPT Satuan Pendidikan SDN Martopuro 5 Purwosari. Serta kali ini tidak hanya berdua, akan tetapi saya didampingi oleh ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Halimantus Sadia. Bagaimana kabarnya Ibu Halimantus Sadia? Alhamdulillah baik Bapak semuanya juga kabarnya. Alhamdulillah kabar saya juga baik-baik. Bagaimana Pak Subhan kabarnya? Alhamdulillah sangat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Subhan. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pasca observasi Pak Subhan. Setelah saya melaksanakan supervisi akademik di kelasnya Pak Subhan, yaitu di kelas 4, supaya kita dapat nantinya merefleksi atau mengevaluasi kegiatannya Pak Subhan saat di kelas kemarin. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ini agar nantinya Pak Subhan ke depannya bisa lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Pak Subhan setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas kemarin, Pak? Alhamdulillah kegiatan observasi kemarin berjalan dengan lancar Pak. Namun karena ini masih perdana bagi saya, jadi suasananya itu agak tegang yang saya rasakan itu Pak. Selain itu, apalagi Pak yang dirasakan oleh Bapak? Saya di sini merasa dapat pengalaman baru Pak. Begitu Pak ya, bisa diceritakan kembali kemarin area pengembangan ketika di kelas itu apa saja, kemudian yang dilakukan Pak Subhan tadi apakah sudah sesuai dengan area pengembangan yang sudah kita bicarakan saat pra observasi waktu itu Pak? Area pengembangan yang saya gunakan itu ada dua Pak, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di bagian pengetahuan nanti mereka mampu mengetahui fenomena terkait pengaruh gaya terhadap benda dengan baik dan benar. Dan di bagian keterampilan itu nanti mereka bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan percaya diri. Saya juga mengamati Pak Subhan ketika saya supervisi akademik, pembelajarannya sangat menyenangkan dengan pendekatan kepada siswa, pengetahuannya sudah dapat, keterampilannya juga dapat, pengetahuan mereka sudah mengerti fenomena terkait pengaruh gaya terhadap benda, dan keterampilannya anak-anak sudah dengan berani
mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri di depan teman-temannya. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam kelas itu bagaimana Pak Sukman? Langkah pertama yang saya lakukan adalah pembuatan kelas Pak. Dan yang kedua saya menampilkan PPT bagi pas pengaruh gaya di sekitar kita. Dan yang ketiga itu anak-anak nanti berkelompok Pak. Hasil diskusi mereka itu perwakilan setiap kelompok akan presentasikan di depan teman mereka dengan baik. Kemudian sejauh mana area pengembangan yang dilakukan, apakah sudah berhasil atau belum sesuai dengan area pengembangan yang diharapkan? Untuk kegiatan kemarin alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kendala yang saya alami. Begitu Pak ya. Kira-kira kendala yang dialami oleh Pak Sukman atau hambatan yang telah dialami Bapak dalam pembelajaran kemarin apa Pak? Hambatannya jadi di dalam kelas itu masih banyak anak yang kurang aktif Pak dalam pembelajarannya, dan masih ada beberapa siswa yang kurang aktif terlibat dalam kegiatan tersebut. Kira-kira mengapa kendala atau hambatan itu bisa terjadi Pak Sukman? Karena saya lihat anak-anak itu kurang memperhatikan ketika guru menerangkan di depan Pak. Anak-anak belum paham akan materi yang akan saya sampaikan. Terus bagaimana kiat-kiat Pak Sukman agar anak-anak bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sukman? Pertama, yang saya akan lakukan pendekatan yang sesuai dengan minat belajar anak, yaitu berdasarkan gaya belajar anak. Ada yang tertarik belajarnya visual, ada yang belajar auditori, dan juga ada yang kinestetik. Jadi anak itu merasa lebih nyaman Pak. Gitu Pak ya. Jadi sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi itu harapan dari Pak Sukman ke depannya. Betul Pak. Semoga harapan dari Pak Sukman bisa berjalan dengan lancar, pembelajarannya nantinya lebih menyenangkan dan berpusat pada anak. Kira-kira kapan perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Pak Sukman? Insya Allah awal bulan depan ini Pak. Berarti di semester 2 ini. 2 ya Pak ya? Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sukman. Semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerjasamanya dan waktunya selama ini Pak. Sama-sama Pak. Berikutnya akan diberikan umpan balik oleh Ibu pengajar praktek saya kepada Ibu Alimatus Sadia. Kami persilakan. Terima kasih Pak Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari apa yang disampaikan pagi hari ini dalam merefleksi observasi pasca observasi Bapak Subhan kelas 4, Pak Sipa menemunya dengan baik, dengan lutut karena sudah mempelajari yaitu metode TIPA ya Pak ya. Jadi mulai dari awal tadi saya perhatikan tujuannya untuk mengevaluasi tadi sudah jelas. Kemudian ada juga tadi itu mengkorek dari Bapak Subhan materi apa yang terkait di pembelajaran kelas 4 ternyata yaitu pengaruh gaya terhadap benda atau pembelajarannya dengan baik. Di situ tadi dikorek apa saja yang metode yang akan dilakukan oleh Pak Subhan. Ternyata tadi itu pembentukan kelas, kemudian pembuatan kelompok, kemudian memberikan pembelajaran lewat PPT tadi Pak ya. Jadi saya perhatikan itu sudah bagus sekali area pengembangannya untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan dan anak untuk lebih meningkat lagi ya Pak ya. Tadi di situ tadi ternyata walaupun sudah dibentuk kelompok tadi masih ada tantangannya karena tadi terlihat Pak Subhan tadi itu mungkin tantangannya tadi itu anak kurang memperhatikan guru dalam memberikan materi. Ternyata banyak anak yang kurang konsentrasi, tapi di sana Pak Subhan sudah mencari solusi untuk menghadapi anak yang kurang apa tadi itu fokus dengan cara memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya minat belajar anak, baik itu audio, kemudian gaya belajar anak yang visual maupun kinestetik, di mana di situ nanti Pak Subhan akan memberikan minat belajar anak itu tadi. Kalau yang kinestetik mungkin gaya belajarnya nanti Bapak memberikan sesuatu sesuai dengan kondisi anak ya Pak, minatnya. Kemudian perubahannya nanti akan kita dapatkan
di saat nanti Pak Subhan nanti bahwasanya akan mempercepat untuk memberikan perubahan dan insya Allah semester depan ya Pak ya. Dan semester depan Pak Subhan lebih baik lagi dan memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dia dan bakat anak dan berpusat pada anak manusia. Terima kasih Pak Siva, sudah bagus sekali cara penyampaiannya. Sukses selalu buat Pak Siva dan Pak Subhan, mudah-mudahan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Halimah, terima kasih Pak Subhan. Demikian kegiatan pasca observasi untuk hari ini. Saya selaku JGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.